Nah, setelah kalian mengetahui 4 indikator yang tadi gue sebutkan, kalian bisa langsung cek laporan keuangan perusahaan yang kalian ingin lihat. Gimana sih cara melihat laporan keuangan perusahaan? Yang pertama, bisa di website resmi si perusahaan tersebut. Yang kedua, kita bisa lihat di idx.co.id. Di sini gue menggunakan website Bursa Efek Indonesia ya, untuk mengetahui segala informasi yang gue butuhkan. Seperti yang gue bilang tadi, dalam dunia saham kita banyak mengenal dua analisa, fundamental dan teknikal. Untuk saat ini gue bahas fundamental, mungkin nanti gue akan bahas sisi teknikalnya. Oke, lanjut. Pertama, apa yang kalian cari di laporan keuangan? Oke, di sini kalian bisa melihat semua laporan keuangan perusahaan yang terbuka. Di sini gue hanya sebagai contoh ya, suatu perusahaan. Gue tidak menyarankan jual atau beli, atau tidak menyatakan itu bagus dan tidak bagus. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran kalian. Di sini gue akan melihat laporan keuangannya IPCM di kuartal pertama di tahun ini 2022. Nah, sekarang udah keluar nih laporan keuangan kuartal pertama IPCM di 2022. Di sini kita bisa langsung aja scroll ke bawah. Di sini kita lihat ya, mata uang pelaporan rupiah dan pembulatan dalam nominal ya, ribuan. Yang pertama ada di balance sheet. Balance sheet itu berarti yang tadi gue bilang, ada aset, ada hutang, dan ada modal. Di sini kita lihat aset nih. Aset lancar dan tidak lancar. Itu total aset yang dipunyai atau yang dimiliki oleh IPCM itu jika dirupiahkan sebesar nih, total aset ya, dikali 1000 ya. Tadi karena kan satuannya 1000, berarti dia mempunyai aset sekitar 1,5 T. Lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Jadi di sini liabilitas itu utang si perusahaan ini nih, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu utang yang harus dibayarkan dalam jangka setahun atau kurang dari setahun. Utang jangka panjang bisa lebih dari setahun. Total utangnya mencapai 314 M, ekuitas atau permodalan. Jadi di sini modal si perusahaan nih, jumlah modal perusahaan itu sekitar 1,1 T. Liabilitas dan ekuitas di sini nih, hasilnya akan sama dengan jumlah asetnya. Kita lihat 1,508, jumlah ekuitas dan liabilitas 1,508. Jadi yang namanya aset itu harus balance nih. Jadi semua aset yang dipunyai itu mau lancar mau tidak lancar, jumlah total keuangannya akan sama dengan permodalan dan dalam hutang ataupun modal si perusahaan. Lanjut yang kedua, income statement atau laporan laba rugi. Oke, di sini kalian bisa melihat langsung pada poin net income ya. Net income si perusahaan ini nih 37 M, itu naik dari kuartal pertama di tahun 2021 yang hanya sebesar 33 M. Ada kenaikan sekitar 10 atau 12% lah ya, 15% nih sekitar naik. Jadi bisa dikatakan itu cukup lumayan baik karena mengalami pertumbuhan dalam mencetak laba. Lanjut yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kalian juga ada 3 kolom dalam cash flow. Yang pertama, penerimaan dari aktivitas operasi. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ketiga, arus kas aktivitas dari pendanaan. Jadi kalau gua sarankan kalian harus melihat di sini nih, total penerimaan. Kalau dalam aktivitas operasi itu harus plus, nggak boleh minus. Karena kalau minus berarti si perusahaan itu bisnisnya merugi. Kalau plus itu berarti perusahaannya profit ya. Kalau dari sisi investasi itu baiknya minus. Karena kenapa minus? Karena di sini perusahaan berarti menggunakan laba atau profitnya itu untuk berinvestasi lagi ke perusahaan tersebut, misalkan untuk ekspansi atau membeli aset-aset baru segala macam lah. Ini harus minus nih. Nah, kalau yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan itu bisa minus, bisa plus. Ini nggak apa-apa, karena kalau minus berarti dia untuk pembayaran, misalkan pembayaran dividen,
pembayaran hutang-hutang segala macam. Jika plus berarti ada investor yang masuk ke dalam perusahaan tersebut dan yakin ke perusahaan tersebut dan memberikan permodalan. Itu nggak apa-apa nih. Jadi dalam 3 kolom ini arus kas. Pertama, arus kas operasi itu harus plus, arus kas investasi itu harus minus, arus kas pendanaan bisa minus bisa plus. Oke, selanjutnya public expose itu lihatnya di mana? Kalian tetap sama buka idx.co.id, kita lihat di sini berita, lalu ke pengumuman. Kita tulis saja public expose APCM. Nah, yang tadi seperti gue bilang, apa sih kegunaan public expose itu? Jadi si perusahaan ini mengadakan acara untuk menerangkan atau menjelaskan kepada investornya kinerja perusahaannya dalam tahun tersebut, dan untuk menjelaskan tahun kedepannya seperti apa rencana dan targetnya. Ini kita dapat lihat di sini semua kita bisa baca nih tentang perusahaannya seperti apa, pemegang sahamnya siapa. Di sini pemegang sahamnya APCM itu adalah Republik Indonesia ya. Jadi punya BUMN lah kalau bisa dibilang, punya negara. Di sini ada profil manajemennya siapa, bisa kita lihat. Kinerja operasionalnya juga bisa kita lihat. Bisnisnya seperti apa, semua ada di public expose. Jadi menurut gua, untuk kalian sebagai investor, kalian bisa lihat dulu nih perusahaan apa yang kalian bisa investasikan, perusahaannya seperti apa, lini bisnisnya seperti apa, pemegang bisnis tersebutnya gimana, siapa gitu ya. Nah, yang tadi gue sampaikan, perusahaan akan menyampaikan targetnya di tahun-tahun yang akan datang. Di sini juga kita bisa lihat dan kita bisa membaca target kedepannya itu si perusahaan seperti apa tuh. Di sini ada kinerja keuangannya tuh seperti apa. Di sini laba ruginya itu dia naik semua ya. Oh, pendapatan usaha sekitar 16%, laba usaha 20%, laba bersih 12% tuh. Semua kelihatan di public expose. Hanya 23 lembar yang kalian harus baca atau ini intisari dari si perusahaan tersebut. Apakah layak untuk kalian investasikan atau tidak? Oke, sekian dari gua. Kali ini gua telah men-sharingkan 4 indikator fundamental analis yang kalian harus atau kalian wajib hafalkan dan gunakan untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang tepat yang akan menghasilkan keuntungan untuk kalian. Sampai sini gua pamit. Bye.